Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Netizen murka. Hasil imbang lawan Laos sebut timnas Indonesia terancam hancur lebur hadapi Vietnam. Kartu merah Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong sebut penampilan terburuk timnas Indonesia saat tersandung melawan Laos. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Netizen murka. Hasil imbang lawan Laos sebut timnas Indonesia terancam hancur lebur hadapi Vietnam. Timnas Indonesia mengalami hasil mengecewakan dalam laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Alih-alih menunjukkan keunggulan, skuad Garuda justru berakhir anti klimaks dengan skor imbang 3-3 melawan Laos. Penampilan inkonsisten timnas Indonesia memicu reaksi keras dari para netizen yang menyatakan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang memprediksi kekalahan telak saat menghadapi Vietnam di laga berikutnya. Laga yang akan berlangsung di Viet Tri Stadium pada 15 Desember 2024 disebut sebagai ujian berat, dengan kekhawatiran besar bahwa timnas Garuda akan hancur lebur di hadapan tim asuhan Kim Sang-SIK tersebut. Babak pertama, Laos mengejutkan, Garuda kesulitan. Dari peluit awal, Laos menunjukkan permainan percaya diri yang mengejutkan banyak orang yang menganggap mereka sebagai tim underdog. Pada menit ke-9, Pousombon Panyafong mencetak gol pembuka untuk Laos setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Indonesia. Skuad Garuda terpaksa bermain lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan 3 menit kemudian lewat gol Kadek Arel yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Laos. Namun, hanya beberapa menit berselang, Laos kembali unggul ketika Phathana Phomathep mencetak gol kedua. Koordinasi yang buruk di antara pemain bertahan Indonesia memungkinkan Laos untuk dengan mudah mengeksploitasi celah di pertahanan. Skuad Garuda mencoba bangkit kembali dan berhasil menyamakan kedudukan lagi berkat gol sundulan Muhammad Ferrari dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2, namun performa Indonesia masih jauh dari harapan. Babak kedua, kartu merah Marcelino Ferdinand mengubah segalanya. Memasuki babak kedua, Indonesia mulai kehilangan ritme permainan. Ketika Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69, Indonesia terpaksa mengubah strategi dan fokus pada pertahanan. Meski bermain dengan 10 pemain, semangat juang masih terlihat ketika Muhammad Ferrari mencetak gol ketiga untuk Indonesia pada menit ke-72. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan lama. Laos berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-79 lewat gol Peter Pantafong. Koordinasi yang buruk di lini belakang Indonesia menjadi sorotan utama saat Pantafong menyontek bola melewati kiper Dava Fasha. Skor 3-3 bertahan hingga peluit akhir. Sebuah hasil yang mengecewakan bagi Indonesia yang diharapkan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Reaksi netizen. Kekhawatiran jelang laga kontra Vietnam. Pasca pertandingan, media sosial dipenuhi dengan komentar pedas dari netizen yang kecewa dengan penampilan skuad Garuda. Banyak yang meramalkan kekalahan besar melawan Vietnam jika performa seperti ini berlanjut. Beberapa komentar netizen antara lain, "Kalau main kayak tadi, yakin deh Vietnam bakal pesta gol lawan kita. Laos saja kita kesulitan, apalagi Vietnam. Fokus aja buat Piala Dunia U20. Timnas ini butuh pembenahan besar-besaran. Malu lawan Laos imbang di kandang sendiri." Prediksi laga kontra Vietnam, ujian berat bagi timnas Garuda. Laga melawan Vietnam pada 15 Desember mendatang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Vietnam dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dengan gaya permainan cepat, solid, dan agresif. Mereka juga akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter lokal. Timnas Indonesia perlu segera melakukan pembenahan besar-besaran, terutama di sektor pertahanan yang dianggap sebagai titik lemah utama. Absen Marcelino Ferdinand akibat kartu merah tentu menjadi kerugian besar, mengingat perannya sebagai motor serangan tim. Banyak pengamat memprediksi bahwa laga ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia jika tidak ada perubahan signifikan. Vietnam memiliki peluang besar untuk mengeksploitasi kelemahan Indonesia, terutama jika para pemain Garuda kembali tampil di bawah tekanan seperti saat melawan Laos. Kartu merah Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong sebut penampilan terburuk timnas Indonesia saat tersandung melawan Laos.
Timnas Indonesia meraih hasil mengecewakan dengan skor imbang 3-3 melawan Laos dalam laga kedua Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sorotan utama tentu saja adalah kartu merah yang diterima oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-69, yang membuat Indonesia harus bertanding dengan 10 pemain hingga akhir pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, tidak ragu menyebut penampilan Marcelino sebagai salah satu yang terburuk sepanjang turnamen ini. Selain itu, ia juga mengkritik performa lini belakang yang dinilai lemah hingga kebobolan 3 gol dari Laos. Shin Tae-yong, penampilan buruk dan miskomunikasi di lini belakang. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terhadap performa timnya. Ia menyoroti Marcelino Ferdinand yang mendapat kartu kuning kedua akibat pelanggaran yang tidak perlu terhadap pemain Laos, serta kesalahan lini belakang yang gagal menjaga konsentrasi. Penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk. Dia kehilangan fokus dan membuat pelanggaran yang tidak perlu, ujar ST. Selain itu, kebobolan 3 gol adalah akibat miskomunikasi di lini belakang. Ini sangat disayangkan. Shin Tae-yong juga meminta maaf kepada para supporter Indonesia atas hasil yang jauh dari harapan. Kami tahu ini mengecewakan. Kami telah mencoba menerapkan taktik yang dilatih, tetapi hari ini tidak berjalan dengan baik. Saya mohon maaf atas hasil ini, tambahnya. Marcelino Ferdinand minta maaf. Saya bertanggung jawab. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang bermain untuk Oxford United, menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Kartu merah yang diterimanya dinilai sebagai titik balik yang membuat Timnas Indonesia kehilangan keseimbangan. Setelah pertandingan, Marcelino dengan rendah hati meminta maaf kepada para pendukung Timnas Indonesia. Saya minta maaf karena kartu merah saya membuat tim kesulitan. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan akan berusaha belajar dari kesalahan ini, ungkap Marcelino. Penampilan Marcelino di laga ini memang di bawah standar. Ia terlihat kesulitan mengontrol tempo permainan, dan 2 pelanggaran yang berujung kartu kuning dinilai sebagai bukti kurangnya kedewasaan di situasi krusial. Jadwal padat sebagai alasan? Selain penampilan buruk individu dan tim, Shin Tae-yong juga mengeluhkan jadwal pada turnamen Piala AFF 2024. Menurutnya, jadwal yang terlalu rapat membuat para pemain tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Jeda istirahat sangat pendek. Setelah melawan Myanmar, kami harus segera terbang ke Indonesia dengan perjalanan panjang, dari Kuala Lumpur ke Jakarta lalu ke Solo. Total perjalanan memakan waktu 16 jam. Ini seperti membunuh pemain, kata Shin dengan nada kesal. Pelatih asal Korea Selatan itu menyarankan agar AFF dan AFC mempertimbangkan memberikan jeda minimal 4 hari antara pertandingan untuk memastikan kebugaran para pemain. Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa performa tim tidak maksimal. Performa lini belakang dan kebobolan gol mudah. Selain kartu merah Marcelino, Shin Tae-yong juga menyoroti buruknya koordinasi lini belakang Indonesia. Kebobolan 3 gol dari Laos, tim yang berada di peringkat lebih rendah, menjadi bukti lemahnya pertahanan. Gol pertama Laos yang dicetak oleh Pousombon Panyafong menunjukkan lemahnya antisipasi lini belakang dalam mengawal pergerakan lawan. Gol kedua dan ketiga juga memperlihatkan kurangnya komunikasi antar pemain, sehingga Laos mampu dengan mudah mengeksploitasi celah di pertahanan. Ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal mental. Para pemain belakang terlalu mudah kehilangan konsentrasi. Ini harus diperbaiki jika kami ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini, tambah Shin. Reaksi netizen, kartu merah dan hasil imbang jadi sorotan. Kartu merah Marcelino Ferdinand langsung menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan sikapnya di lapangan, sementara yang lain mengkritik performa secara keseluruhan. Beberapa komentar netizen antara lain, Marcelino itu pemain bagus, tapi harus lebih dewasa. Kartu merahnya bikin kacau. Shin Tae-yong harus perbaiki lini belakang. Kebobolan 3 gol dari Laos itu keterlaluan. Malu banget main di kandang, tapi cuma bisa imbang lawan Laos. Gimana mau juara? Laga berikutnya, ujian berat melawan Vietnam. Dengan hasil imbang ini, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di laga berikutnya melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Vietnam dikenal sebagai tim dengan serangan cepat dan pertahanan solid, sehingga Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk meraih hasil positif. Absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menemukan strategi terbaik,
terutama dalam mengatasi kelemahan di lini belakang dan menjaga konsistensi permainan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.